Tidak semua kita orang tua, tapi yang pasti semua kita anak. Ini salah satu bukti kecintaan orang tua kepada anak. Baik orang tua yang baru akan menapakkan kakinya, maupun orang tua kedua mempelai beberapa bulan yang lalu. Saya tidak pernah merasakan hal seperti ini. Bukan karena orang tua saya tidak cinta sama saya. Cinta tapi tidak mampu. Alhamdulillah, kemampuan hari ini diwujudkan dengan cintanya. Kenapa Allah memberi kata dalam Al-Quran, anak itu disebut fitnah. Fitnah bukan berarti seperti bahasa Indonesia, fitnah yang kita artikan seperti sekarang ini. Fitnah menurut Al-Quran, anak itu disebut fitnah. Kenapa? Karena dia adalah cobaan, ujian. Coba lihat beberapa nabi dalam Al-Quran. Diuji dengan anaknya. Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Sudah mau tenggelam, tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Musa, ibunya diuji dengan anaknya yang harus dihanyutkan. Jadi anak adalah ujian. Ujian buat apa? Buat orang tua. Kalau dia berhasil mendidik anaknya, maka insya Allah anak ini akan menjadi investasi dunia sampai akhirat. Saudaraku yang hadir di tempat ini, kira-kira kalau ibu bapak meninggal siapa yang doakan? Istri? Suami? Kalau ibu-ibu meninggal siapa yang doakan? Suami? Enggak, dia kawin lagi. Ya kan? Siapa yang doakan? Anak. Coba seorang polisi kalau ditugaskan ke tempat yang tidak nyaman, sejak dari lahir sampai jadi polisi di Jakarta berkeliaran. Begitu ditugaskan dapat daerah perbatasan yang banyak musuh, banyak konflik di situ. Ada pilihan tidak? Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini. Masih enak, masih enak. Saya misalnya ikut pilkada, ternyata yang saya dukung kalah. Oh, saya tersisi. Ada pilihan? Ada. Saya sabar 5 tahun. 5 tahun ganti lagi rezim, selesai. Tapi begitu ibu bapak masuk kubur, ada pilihan tidak? Ah, enggak enak dikubur deh, saya balik lagi. Tidak ada pilihan. Maka ketika sudah masuk di kubur, disinilah fungsinya anak. Yang kita kenal, ketika anak cucu sudah wafat, anak cucu Adam sudah wafat, maka putus segala kebaikannya, putus segala amal-amalnya. Tinggallah 3 hal. Satu di antaranya, anak yang soleh dan soleha. Saudaraku percayalah, tidak mungkin anaknya tuan-tuan jadi polisi kalau tidak pernah daftar polisi. Tidak mungkin Pak Jenderal hadir di sini kalau tidak dulu lulus jadi polisi Akabri. Tidak mungkin. Pak Tono tidak mungkin bisa jadi AKBP kalau tidak daftar polisi dulu. Tidak mungkin. Tidak mungkin Pak Jokowi jadi presiden kalau tidak ikut pilpres. Tidak mungkin anggota dewan bisa jadi anggota DPR kalau tidak pernah pilcaleg. Begitu susahnya semua itu didapat. Tapi demi Allah, anak kita tanpa daftar polisi bisa jadi soleh dan soleha. Anak kita tanpa ikut pilcaleg bisa jadi soleh dan soleha. Anak kita tanpa ikut pilkada bisa jadi soleh dan soleha. Artinya jauh lebih gampang menjadikan anak kita soleh dan soleha daripada menjadikan anak kita jadi jenderal. Nah, tapi kenapa banyak orang tua gagal mendidik anaknya? Salah satu sebabnya karena mendidik anaknya jauh dari Al-Quran. Bagaimana cara mendidik Al-Quran? Coba lihat. Allah menitipkan satu surah dalam Al-Quran yang orang ini bukan nabi, bukan rasul, bukan waliullah, tapi dijadikan menjadi nama surah karena hebat mendidik anaknya. Siapa gerangan? Luqmanul Hakim, yang kemudian kita kenal dalam surah Luqman. Bagaimana cara beliau mendidik anaknya? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Itu dulu. Maka orang tua baru ini, saya mohon maaf namanya dek apa? Subroto. Ya, didik anak yang pertama ajarkan akidah. Itu dulu. Karena kalau kita meninggal, siapa yang doakan kita, Pak? Usia Bapak berapa? Sekarang Pak Komjen. Lambat laun jenderal, lambat laun pensiun. Lambat laun senja, lambat laun masuk kubur. Ketika masuk kubur, ada yang doakan kita enggak? Coba lihat saja, di WhatsApp saja, di WhatsApp. Coba teman-teman WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, ngetik doa saja malas. Padahal kita hari aktif di WhatsApp, grup WhatsApp. Begitu ada yang meninggal, apa? Stiker dikirim, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya toh? Nah, ketika kita sudah jenderal,
gagah perkasa, masuk di kubur, hilang jenderal bos. Siapa doakan kita? Anak cucu kita. Maka keliru orang tua kalau dia tidak perkenalkan akidah kepada anaknya. Nah, bagaimana memperkenalkan akidah? Ajarkanlah melalui lagu. Anak-anak nanti 1 tahun kan senang lagu. Gimana? Ajarkan lagu. Ada dulu saya waktu kecil lagunya, topi saya bundar. Ganti itu di mana-mana topi pasti bundar. Kenapa? Kepala kita bundar. Gantilah. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Kan banyak Tuhan di Indonesia yang diakui. Ada 6 menurut konstitusi kita. Tapi siapa Tuhanmu nak? Allah. Bukan Allah, bukan Tuhanmu. Itu la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, perkenalkan Nabi Muhammad. Boleh dia kagum dengan tokoh-tokoh film. Boleh dia kagum dengan tokoh-tokoh komik. Tapi jangan sampai dia tidak kagum kepada nabinya. Bagaimana memperkenalkan Nabi kepada anak? Mulai dari kecil kenalkan lagu. Anak saya, ibu bapak kalau saya tanya berapa anaknya Nabi? Pasti ada yang tidak tahu. Siapa anak pertamanya Nabi? Pasti ada yang tidak tahu. Bagaimana mau cinta kepada Nabi? Maka anak saya kenalkan Nabi melalui lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru ada ibu yang tahu 7 anaknya Nabi. Gara-gara ini lagu. Coba, nggak usah kita kenalkan lagu anak kita. Putar ke kiri, nona. Putar lagi. Apa didapat itu kiri kanan? Sekarang kanan. Apa kau dapat itu kiri kanan? Jangan ketawa, saya serius ini. Ya, kenalkan lagu akidah. Nggak usah diajari lagu dulu kita waktu masih kecil. Pu ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana kupu-kupu makan nasi? Lagu hoax. Ya, nah ini fungsi ibu. Ibu, saya tahu sekali orang Jawa itu memperkenalkan adat budaya melalui lagu-lagu. Waktu diayun anaknya, orang Bugis kan juga begitu. Ayun anaknya dikasih lagu-lagu inspirasi. Kenapa? Karena lagu gampang melekat di hatinya anak. Nah, kita kasih lagu-lagu Islami. Ya. Nah, yang kedua, menurut bagaimana cara didik ini siapa ini? Sean. Gimana cara mendidiknya, Dek? Ini bukan dasar Quran. Diajarkan lagi, anakku, jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Itu dulu, potensi sombong. Karena kedua orang ini orang kaya. Tidak ada orang miskin sombong. Kalau sudah miskin sombong lagi, kalau kau saja jadi setan. Ya, bapaknya, kakeknya jenderal. Kakeknya sebentar juga akan jadi jenderal. Oh, luar biasa. Kasih tahu, jangan kau sombong nak dengan polisi. Kau masih hebat sekarang karena bapak kakekmu polisi. Kalau rezim berubah, polisi di bawah naungan Mendagri, jadi Satpol PP. Itu kan tergantung pemerintah saja. Sekarang memang polisi masih gagah perkasa. Tapi begitu pemerintahan kita ganti lagi undang-undang, polisi di bawah naungan Kemendagri, ya jadi Satpol PP. Saya Satpol. Sudah itu aja kerjanya, Pak. Maka jangan. Karena kita kadang-kala lihat bapaknya yang jenderal, anaknya yang perintah semua pegawainya, anak buahnya bapaknya. Jangan ajarkan kesombongan. Demi Allah, tidak ada orang sombong yang sukses. Yang ada akan dimaki dan akan ditinggal. Itu dulu. Yang ketiga, ajarkan lagi ke anak kita dari kecil. Nah, di mana saja kau berada, apa saja kau lakukan, maka pasti Allah tahu. CCTV ada batasnya apa? Matikan lampu dari luar, selesai. Tapi CCTV-nya Allah, rakit dan atid dimanapun kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak lagi tata cara mendidik anak, tapi waktu yang terbatas. Terakhir, jangan lupa doa. Doa, ya, caranya gimana? Itu ada doa dalam Quran, diajarkan Allah yang langsung ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam, pendek sekali, pendek. Doanya gini, Dek. Allahumma rabbi habli minas solihin. Itu doa yang diajarkan Allah kepada Ibrahim. Sehingga Ibrahim itu dikenal melahirkan anak dan cucu-cucu Nabi. Itu Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya, tapi jangan doa di status. Mudah-mudahan anakku jadi soleh. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana? Di mulut langsung. Gimana misalnya ya, Dek ya? Misalnya lagi disuapin nih.
Ya, disiapin makan. Ayo nak, Rabbi habli minas sholihin. Dibangunkan tidur, bisik telinganya, Rabbi habli minas sholihin. Ditidurkan, usap-usap kepalanya, Rabbi habli minas sholihin. Disampo lagi, dimandikan, usap-usap terus kepalanya, Rabbi habli minas sholihin. Dan doa dari si Sean ini paling abdal dari ibunya. Bapaknya abdal, tapi lebih abdal ibunya. Maka ibunya yang harus banyak doakan. Anaknya diayun. Kan enak sekarang ibu-ibu, enggak sama ibu-ibu dulu. Ayun sekarang bisa ada remote. Saya pernah lihat ada ayun Pak di remote. Hebat juga. Orang dulu kan enggak ada begitu. Pak Jenderal pasti enggak gitu dulu membesarkan anak. Ya kan setengah mati. Ibu-ibu sekarang juga tidak mau menyusui. Kenapa? Karena kalau tumbuh giginya setengah mati. Coba. Nah, sekarang bundanya harus rajin doakan itu, Dek. Allahumma Rabbi habli minas sholihin. Disuapi, dibangunkan, dikasih baju. Itu terus. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kalau tiap hari diucapkan dari ibunya, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Mintaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Ada kemanakan saya di kampung, sudah mau maghrib masih main bola. Saya panggil, Fatur, sudah, ayo ke maghrib bersama jamaah. Tunggu dulu om, sedikit lagi. Saya tungguilah. Pas azan masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Bu. Rabbi habli minas sholihin. Menangis. Heran semua orang lihat. Jagonya Pak Ustaz. Dia bisik saja kemenakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik. Tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Kalau anak salah tetap harus dikasih hukum. Ya, kasih hukum. Hukumnya apa? Misal dikurangi jajannya. Atau dipegang HP-nya 1 hari. Supaya dia tahu bahwa kalau salah ada hukuman. Tapi ingat, tetap didoakan karena hidayah dan pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.